Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Teguh Islami Al-Fariji, NPM 182191085 dari Pendidikan Jasmani kelas 3B. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang jenis populasi yang mana merupakan materi dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif itu sendiri. Nah, jadi jenis populasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada populasi terbatas. Populasi terbatas yaitu yang mempunyai sumber data yang jelas batasannya secara makna riset kuantitatif sampai relatif dapat dihitung. Contoh dari populasi terbatas misalnya 5.000 orang dai pada awal tahun 1999 dengan karakteristik masa belajar di pesantren 10 tahun, lulusan pendidikan Timur Tengah, dan lain-lain. Yang kedua, ada jenis populasi tak terbatas, dalam kurung infinite, adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Contoh dari populasi tak terbatas, misalnya dai di Indonesia, berarti jumlahnya harus dihitung sejak dai pertama ada sampai sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga ada populasi homogen. Populasi dikatakan homogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif seragam atau sama lainnya. Contoh dari populasi homogen, misalnya seorang dokter akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Dokter itu tidak perlu mengambil satu botol, sebab setetes darah dan sebotol darah hasilnya akan sama saja. Yang keempat, populasi heterogen. Populasi dikatakan heterogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif berbeda satu sama lainnya. Contoh dari populasi heterogen, misalnya jumlah ulama di Jakarta dan jumlah mahasiswa Islam di Yogyakarta, keduanya perlu ditetapkan batas-batasnya. Saya Lupita Putri, NPM 1821911142. Di sini saya akan menjelaskan hakikat sampel. Yang pertama ada pengertian sampel. Pengertian sampel menurut Roffiudin tahun 2003 adalah bahwa sampel sejumlah contoh dari populasi yang sesuai dengan populasi dan secara langsung dijadikan sasaran penelitian. Sampel harusnya representatif, yang artinya dapat mewakili populasi. Untuk memperoleh sampel yang representatif, maka harus menggunakan teknik penarikan sampel. Dan menurut Ari Kunto tahun 2002 mengungkapkan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang teliti. Dinamakan sampel penelitian survei, hasil penelitian dapat digenerasikan kepada populasi. Jadi sampel adalah sebagian populasi. Sampel yang diambil harus bersifat representatif atau memiliki gambaran yang sama dengan populasi. Yang kedua, cara menentukan besarnya sampel. Menurut Roffiudin tahun 2003 menjelaskan bahwa jika jumlah populasi kurang dari 30, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Jika jumlah populasi sangat besar, maka jumlah sampel diambil sekitar 10-30% dari jumlah populasi. Dan menurut Ari Kuntoro tahun 2002 menyatakan bahwa jika jumlah populasi lebih dari 100, maka sampel diambil 10-25% dari jumlah populasi. Sedangkan jika jumlah populasi kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Jadi, jika populasi kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan subjek penelitian. Sedangkan jika populasi lebih dari 100, maka bisa diambil 10-30% dari jumlah populasi. Selanjutnya, teknik penarikan sampel. Menurut Ibnu DKK tahun 2003,
menjelaskan bahwa secara umum teknik penarikan sampel ada dua, yaitu sampel non-probability dan probability. Sampel yang non-probability yaitu tidak semua populasi berpeluang menjadi sampel. Probability sampel yaitu semua populasi berpeluang menjadi sampel. Sampel non-probability dapat dibagi menjadi dua, yaitu sampel seenaknya dan sampel pertimbangan. Sampel seenaknya diambil oleh peneliti memanfaatkan subjek-subjek yang sebatas ada ditemukan oleh peneliti, tanda direncanakan terlebih dahulu sampel yang akan diambil. Begitu anggota populasi ditemukan, maka anggota populasi itu dijadikan sampel. Probability sampel termasuk acak sederhana, sampel sistematis, sampel bertingkat acak, dan sampel kelompok. Teknik acak sederhana yaitu penarikan sampel acak dengan menggunakan undian. Akan tetapi, sebelum populasi diacak, populasi harus bersifat homogen. Teknik sampel sistematis ini digunakan dengan cara menentukan sampel pertama dan setelah itu baru menggunakan dengan cara penentuan sampel pertama dan setelah itu baru menggunakan jarak. Teknik random bertingkat digunakan jika populasi berada di kelompok yang bersetara. Teknik sampel kelompok digunakan jika subjek berada dalam kelompok tak bersetara. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan langkah-langkah pertama. Penelitian sampel digunakan dari kelompok-kelompok populasi. Kemudian, semua subjek yang tercakup dalam kelompok secara acak yang terpilih sebagai anggota sampel. Halo, saya Hestika Nurul Agustina. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai ukuran sampel. Pada dasarnya, tidak ada aturan baku mengenai pengambilan ukuran dari sampel selama sampel sudah mewakili karakteristik dari populasi. Namun, dalam penelitian yang bersifat psikologi, seperti pada penelitian pendidikan, semakin besar jumlah sampel akan menghasilkan data yang stabil. Selain dari karakteristik, peneliti juga harus mempertimbangkan jumlah data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis statistika. Lalu muncul pertanyaan di benak teman-teman, bagaimana menentukan ukuran sampel penelitian? Menentukan ukuran sampel penelitian tidak semudah yang dibayangkan. Pengambilan sampel tidak dapat digeneralisir berdasarkan ukuran populasi satu dan populasi lainnya. Terdapat banyak sekali faktor yang menentukan ukuran suatu sampel penelitian. Misalnya, homogenitas elemen populasi dan metode analisis yang akan digunakan adalah faktor yang sangat menentukan ukuran sampel penelitian yang harus diambil. Beberapa ahli memberikan gambaran mengenai jumlah sampel yang berbeda-beda. Namun, pertimbangan jenis dan bidang penelitian sebaiknya dijadikan acuan untuk memilih ukuran sampel. Yang pertama yaitu ukuran sampel menurut teori Slovin. Salah satu literatur yang paling banyak digunakan adalah penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin. Ukuran sampel dapat ditentukan dengan rumus N sama dengan N dibagi 1 plus NE kuadrat, di mana N sama dengan jumlah sampel, N sama dengan jumlah populasi, dan E adalah nilai presisi atau tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Umumnya dalam penelitian, tingkat signifikansi ditentukan sebesar 95% atau 0,05. 2. Ukuran sampel menurut Gay dan Deal. Hasil penelitian dari Gay dan Deal dengan judul penelitian Research Methods for Business and Management disebutkan bahwa ukuran sampel penelitian haruslah sebesar-besarnya. Asumsi yang disampaikan oleh Gay dan Deal didasarkan pada semakin besar sampel yang diambil, maka semakin merepresentasikan bentuk dan karakter populasi serta lebih dapat untuk digeneralisir.
Meskipun demikian, ukuran pasti sampel yang akan diambil sangat bergantung pada jenis penelitian yang sedang digarap. Berikut beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. Apabila penelitian yang sedang dikerjakan merupakan penelitian deskriptif, maka ukuran sampel sekurang-kurangnya adalah sebesar 10% dari total elemen populasi. Apabila penelitian yang dikerjakan merupakan penelitian bersifat korelasi atau berhubungan, maka ukuran sampel sekurang-kurangnya adalah sebesar 30 subjek. Apabila penelitian yang dikerjakan merupakan penelitian bersifat perbandingan, maka ukuran sampel penelitian yang direkomendasikan adalah sebesar 30 subjek. Apabila penelitian yang dikerjakan merupakan eksperimental berkelompok, maka ukuran sampel yang direkomendasikan adalah sebesar 15 sampel per kelompok. 3. Ukuran sampel penelitian menurut Wiratna Soejarweni. Dalam tulisan Wiratna Soejarweni pada tahun 2008 tentang belajar mudah SPSS untuk skripsi, tesis, disertasi, dan umum, memang tidak jumlah atau nilai tertentu yang disyaratkan. Soejarweni berpendapat bahwa jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah keseluruhan anggota populasi itu sendiri. Menurut pendapat ini, memberikan kita pemahaman yang lebih dalam bahwa hampir tidak mungkin untuk mendapatkan gambaran 100% populasi dari data sampel. Untuk itu, dibutuhkan kehati-hatian dalam memilih metode sampling, menentukan jumlah sampel, dan perlunya memperhitungkan tingkat kesalahan. Soejarweni juga menambahkan jika ukuran suatu populasi sangat besar, maka penelitiannya dapat dilakukan dengan survei sampel. Penentuan ukuran sampel boleh menggunakan rumus Lovin. 4. Ukuran sampel penelitian menurut Jacob-Cohen. Formula sampelnya yaitu N sama dengan L per F kuadrat plus U plus 1, di mana N sama dengan ukuran sampel, F kuadrat sama dengan effect size, U sama dengan banyaknya ubahan yang terkait dalam penelitian, dan L adalah fungsi power dari U, yaitu sama dengan 0. 5. Ukuran sampel penelitian berdasarkan proporsi atau tabel Isaac dan Michel. Menentukan ukuran sampel penelitian menggunakan tabel Isaac dan Michel sedikit lebih mudah, di mana sudah ditentukan tingkat kesalahan untuk 1%, 5%, dan 10%. Dengan tabel ini, peneliti dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki. Dengan rumus S sama dengan X kuadrat NPQ per D kuadrat kali N dikurangi 1 ditambah X kuadrat PQ, di mana S sama dengan jumlah sampel, X kuadrat adalah nilai tabel Chi-square untuk mu tertentu, N sama dengan jumlah populasi, P sama dengan Q sama dengan 0,5, dan D adalah taraf signifikansi, yaitu 1%, 5%, dan 10%. 6. Menentukan ukuran sampel dengan formula Cochrane. Dalam bukunya yang berjudul Teknik Sampel, edisi ketiga menjelaskan suatu formula sampling yang dapat dijadikan referensi. Cochrane membagi dua teknik penentuan sampling berdasarkan data populasi yang bersifat kontinu dan bersifat kategori. Teknik Cochrane untuk data kontinu yaitu N sama dengan Z kuadrat kali S kuadrat per E kuadrat, di mana N sama dengan ukuran sampel yang akan dicari, Z berdasarkan pada alfa tertentu, S adalah standar deviasi dari populasi, dan E adalah tingkat signifikansi. Juga yaitu formula Cochrane untuk data kategori, N sama dengan Z kuadrat PQ per E kuadrat, di mana N adalah ukuran sampel yang akan kita cari, Z adalah nilai tabel Z, P adalah proporsi kategori dari total seluruh kategori, nilainya berupa nilai desimal antara 0 sampai 1, misal 0,5, 0,2, dan seterusnya. Q adalah proporsi kategori lain selain P yang juga dituliskan sebagai 1 min P, dan E adalah tingkat signifikansi.
Dan yang terakhir, untuk menentukan ukuran sampel penelitian dengan formula Limeshaw untuk populasi tidak diketahui. Formula ini memang mirip dengan formula penentuan sampel kategori Cochrane. N sama dengan Z kuadrat kali P kali 1 min P per D kuadrat, di mana N adalah jumlah sampel yang dicari, Z adalah nilai tabel normal dengan alfa tertentu, P fokus kasus, dan D adalah alfa yaitu 0,05 atau 5% dari tingkat kepercayaan 95% yang umum digunakan dalam penelitian-penelitian. Demikian beberapa referensi ukuran sampel penelitian menurut para ahli. Semoga dapat menambah pemahaman dan pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Gerakan, nama saya Alo Arman Setiawan, saya dari kelas 3B. Mohon maaf sebelumnya saya menjelaskannya dengan baju jaket atau sweater karena saya lagi sakit. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria dalam pengambilan sampel. Kriteria dalam pengambilan sampel dibagi menjadi 4, yaitu tentukan dulu daerah generasinya. Yang kedua, berilah batas-batas yang tegas, sifat-sifat yang populasi. Yang ketiga, tentukan sumber-sumber informasi populasi. Yang keempat, pilih teknik sampel dan hitunglah besar anggota sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Terusnya, teknik pengambilan sampel menurut Gunawan 2016 dibagi menjadi 2, yaitu teknik sampel rondong dan teknik sampel non-rondon. Yang teknik sampel rondon dibagi menjadi 4, yaitu 1. Sampel rondon sampling atau sampling rondon sederhana. Teknik penarikan sampel menggunakan cara tiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Cara pengambilannya menggunakan nomor undian. Jadi sampling yang nomor 1, pengambilan sampel sampling rondon, yaitu dengan menggunakan nomor antrian. Contohnya seperti dalam suatu penelitian dibutuhkan 30 sampel, populasi penelitian berjumlah 100 orang. Selanjutnya penelitian membuat undian untuk mendapatkan nomor sampling tersebut. Selanjutnya yang kedua, teknik rondon itu yaitu stratified sampling atau teknik sampling bertingkat. Adalah proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3, 4 dan selanjutnya. Kalau dari masyarakat, pengambilan sampel itu mulai dari RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Yang ketiga, cluster sampling ataupun selisih kelompok. Pengambilan sampling jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok. Jadi yang ketiga ini teknik sampling cluster daerah kondisional, yaitu pengambilannya secara berkelompok itu. Contohnya peneliti tentang kepuasan pasien di ruangan rawat inap, ruangan IGD, dan ruangan poli di RS tersebut. Yang terakhir dalam teknik pengambilan sampel rondon yaitu sistematis sampling ataupun teknik sampling sistematis. Model pengambilan sampel acak sistematis menggunakan interval dalam memiliki sampel penelitian. Jadi sampel ini mah yang keempat ini mah jadi pengambilan sampel tersebut tuh dengan secara acak gitu. Selanjutnya yang kedua dalam pengambilan sampel teknik sampling non rondon dibagi menjadi 3. Yang ke-1
accidental sampling ataupun saya sebut juga sampling kebetulan adalah teknik penentuan sampling berdasarkan pergi keluar kota. Nah, saya tuh gak niat mau mengambil sampel, tapi di situ saya membutuhkan satu orang untuk mengambil sampel. Nah, jadi orang yang ada di Jakarta itu mau siapapun juga yang saya mau diambil itu mengambil sampel kebetulan. Yang kedua, populasi sampling ataupun bisa juga disebut teknik sampling bertujuan. Nah, ini mah kebalikan dari teknik sampling kebetulan. Kalau bertujuannya kita langsung mengambil satu orang yang akan di sampel ataupun yang akan diambil sampelnya. Jadi kita fokus ke satu orang. Yang terakhir, kuota sampling ataupun bisa disebut juga teknik sampling kuota atau jatah. Adalah teknik untuk menentukan sampling dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang digunakan. Teknik ini jumlah populasi tidak penelitian itu misalnya gini, contohnya kita akan adakan penelitian buat 10 kuota gitu. Jadi ini mah khusus, tapi yang melebihi 10 kuota tersebut tidak bisa diambil sampelnya. Mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kelepatan dari pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat.